kali nanti kalau kalian sudah bersuami istri, kalau sudah masuk bareng suami mau masuk jangan kalian gini, jangan ya. Kalian tuh Berat baca, saudara-saudara bahasanya ini. Sampai kalian segitunya harus bahasannya. Iya, itu ustadzku sendiri yang ngajar dan masih ingat Berat jelas di otak. teman-teman. Dia bilang gini, Hmm. kalau sudah keenakan jangan teriak kayak gitu ya, tapi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan sebutlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan itu ke nabi kita. Jadinya kayak kita kalau berhubungan dengan suami istri jangan merasakan kenikmatan yang enak, tapi merasakan Mengikuti bacakan, menyebut Muhammad. menyebut sunnah Rasul kita, menyebut nama Nabi kita. Memang. Itu Teman-teman bahasan orang Islam ya. ini memang ya seputar itu ya teman-teman ya. Karena memang ustadznya langsung coba ya kalian dengarkan lagi ya. Ini paling senang saya dengar ceramah ini. Pernah dengarkan? Yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Iya. Nah. Aku sendiri kalau dengar ceramah yang model-modelan kayak gitu kayak langsung enak, jijik gitu loh. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian yang ustadz cabulin santri-santriwatinya. Kayak gitu, Iya, saya juga heran ya. Ini gitu. semacam satu fenomena yang sudah terjadi terus menerus. Bahkan zaman saya masih kecil, saya masih ingat. Saya masih kecil dulu. Saya masih ingat dulu. Itu Pak Haji itu kasusnya memperkosa santri-santrinya di penjara itu. Zaman saya masih kecil. Bayangin, saya sudah dengar berita itu. Pak Haji ini di penjara gara-gara melecehkan santri-santrinya. Udah tahun 2025 masih terus-terusan terjadi. Tapi yang saya heran kenapa ibu-ibu masih saja mengantarkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Iya. Sudah tahu kejadian begitu, ibu-ibu. Apa kalian tidak khawatir nanti anak kalian mengalami hal yang tidak baik? Saya mengatakan, coba bawalah anak kalian itu ke sekolah yang jelas. Nanti dibawa ke santri nanti gimana? Karena menurut ajaran Muhammad boleh seseorang itu walaupun sudah tua, sudah 50 tahun lebih begitu, boleh menikahi anak di bawah umur. Apa mau itu terjadi kepada anak Anda? Dan sebenarnya tuh ada sih pelajaran Islam yang mungkin mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi di luar dari itu semua kayak ajaran yang sangat menohok dan menjijikkan itu diulang-ulang, itu diceramahkan. Itu yang bikin saya kayak enek gitu loh. Dan kayak seolah-olah sedikit-sedikit bawa-bawa agama, sedikit-sedikit bawa nama agama. Dan bahkan teman-teman di sekeliling saya sendiri, emak-emak sendiri, sok-sok suci, sok-sok baik, tapi munafik bawa-bawa nama agama, itu paling nggak suka sekali. Iya, karena begini Kak Nur, orang Islam itu bukan dia kalau korupsi banyak. Pejabat-pejabat negara kita, pejabat-pejabat kita yang duduk di pemerintahan-pemerintahan, kalau yang korupsi namanya Muhammad, namanya sangat Islami. Korupsi, Kalau Angelina Sonda korupsi, berhijab. Coba Angelina Sonda ya, setelah dia mualaf pakai jilbab, takut makan babi. Tapi kalau korupsi lanjutkan. Saya cuma mau bilang begini. Orang Islam itu kenapa sih takutnya itu cuma makan babi? Tapi kalau korupsi, gosip, gibah, jalan terus. Tapi memang Muhammad sendiri yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan syahadat itu, 2 kalimat itu, dia masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Nah, dan surga itu ada 7 tingkatan.
Surga ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7. Masa Dan iya mereka di surga ada surga 7 itu tingkatan? katanya, di surga mereka itu diberikan gadis-gadis yang Iya, berpayudara besar. itu enak sekali aku Nah, ngelihatnya, banyak mendengarnya. orang Islam tidak tahu itu loh Kak Nur. Bahwa Allah itu akan memberikan rewardnya berupa gadis-gadis yang susunya gede. Nah, tapi Muslim nanti bilang, orang ini memfitnah. Ya gimana Iya, kamu tidak katakan saya memfitnah? Orang kamu baca Arabnya, nggak kamu baca terjemahannya? kenikmatan Mana? yang tidak didapat di dunia. Jadi saya sarankan kepada teman-teman Muslim, kalau baca Quran, bacalah artinya. Kan ada lagunya itu. Iya, Tombo ati ono limo perkarane. Sing pertama baca Quran dan maknanya disuruh membaca. Biar apa? Biar tahu kamu bahwa di situ tertulis bahwa kamu akan diberikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Gimana? betul. Apa tidak hatimu terobati kalau kamu dijanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar? Mungkin bagi sebagian orang yang over kayak gituan, dia merasa wow, senang Iya. sekali udah membayangkan. Jadi ya Itu seperti yang mereka itulah. kejar. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis, kenikmatan tertinggi menurut hadis tersebut itu memandang wajah Allah. Di antara kenikmatan-kenikmatan surga itu, yang paling puncak itu adalah memandang wajah Allah. Tapi kesibukan umat muslim di surga bukan memandang wajah Allah. Kesibukan para lelaki dalam surga memecah perawan. Jadi ternyata mereka tidak suka memandang wajah Allah. Itu membuktikan bahwa umat muslim di surga pun melakukan perbuatan yang musyrik. Karena mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah, tetapi mereka menyibukkan diri dengan memecah perawan. Berpesta.